Canon EOS R50 ini masuk sebagai penerus dari series Canon EOS R, yang dimana kamera ini ia masuk dalam jajarannya kelas entry level. Dan kayaknya sih kalau dilihat-lihat ya dari desainnya ini kayak mirip Canon EOS M50. Oke, kalau gue lihat di e-commerce saat video ini dibuat, kamera ini tuh dijual dengan harga kisaran 14 jutaan. Kalian sudah mendapatkan kamera dengan lensa kitnya. Kalau misalkan kalian body only itu kisaran dari 11 juta sampai 12 juta, itu tergantung dari sellernya. Kamera ini emang sangat direkomendasikan buat para vlogger dan konten kreator dengan spesifikasi yang sangat mendukung pastinya. Mulai dari layar yang bisa di flip 180 derajat untuk ngevlog, jadi kalian itu sudah enak lah ya karena layarnya sudah 180 derajat. Kemudian adanya face tracking atau eye tracking fokus, terus ada juga IS digital, dan masih banyak lagi. Jadi mari kita bahas satu-satu. Mulai dari desain serta tampilannya. Kalau dari desain sih ada perbedaan, cuman gak terlalu mencolok lah dari seri sebelumnya, yaitu M50, dan salah satu perbedaannya terlihat dari mountingnya yang sedikit lebih besar ukurannya dari series M50 gitu. Lalu di bagian body, EOS R50 ini agak sedikit lebih tebal dan menggunakan desain template dari series R Canon lainnya. Jadi masih sangat compact lah untuk dipegangnya. Kemudian berbagai port juga tersedia di sini, tapi di sini dipisah menjadi dua sisi. Yang sebelah kiri itu ada port mikrofon 3,5 mm. Kemudian di sebelah kanan ada port HDMI dan USB-C. Sementara untuk memori masih ditempatkan pada bagian baterainya yang di bagian bawah, cuman menurut gua itu cukup kurang ya, karena kalau misalkan kalian tempelkan kamera di tripod atau gimbal mungkin itu harus dibongkar dulu dan ya sangat sayang gitu. Nah, untuk sektor fotografinya kamera ini juga masih bisa diandalkan ya, karena adanya titik fokus sebanyak 651 titik. Kecepatan AF yang dimiliki juga cukup mengesankan karena selain sistem AF-nya yang akurat, EOS R50 ini dapat membidik gambar hingga 15 frame per second dengan ranah elektronik pastinya ya, atau 12 frame per second dengan sistem mekanik shutternya. Nah, untuk kualitas gambar yang tinggi bisa kalian dapatkan dengan dukungan sensor CMOS APS-C 24,2 megapiksel yang dipasangkan dengan prosesor Digit X atau Digit 10, serta memiliki rentan ISO hingga 51200. Tapi gua tetap menyarankan untuk hasil yang ideal itu di ISO 1600 gitu. Ya wajar aja sih karena kamera ini tuh bersensor APS-C, berarti lebih diperuntukkan buat penggunaan cukup cahaya. Kemudian yang disayangkan tidak adanya pin satu yang sering digunakan untuk speedlight universal, jadinya kalian harus membeli speedlight yang ekosistemnya Canon terbaru ya, atau bisa juga kalian membeli tambahan aksesoris yang bernama ADE1 untuk menggunakan speedlight lama atau third party gitu. Kamera ini bisa sangat lebih diandalkan dibandingkan dari sektor fotografinya, apalagi buat yang suka dengan ngevlog atau konten ringan di sosmed. Kamera ini mempunyai resolusi yang berada di 4K 30 fps dan juga Full HD di 120p untuk slow motionnya. EOS R50 ini juga dapat merekam dalam IPB di Full HD 30 fps dan transcoding 12 Mbps yang sangat cocok buat keperluan media sosial karena memungkinkan transcoding serta menempatkan 4K dan Full HD ke dalam ukuran yang lebih kecil atau ringan ya. Gunanya untuk apa? Supaya memudahkan ditransfer ke smartphone langsung bisa menggunakan WiFi atau Bluetooth. Selain adanya mode slow motion pada kamera ini juga terdapat mode close up yang bisa kalian andalkan untuk menonjolkan produk misalnya agar lebih fokus, jadi kalian tidak perlu menutupi wajah agar bisa menonjolkan subjek produk yang ada di dekat lensa. Tanpa ada stabilisasinya di body, kamera ini bukan jadi masalah pastinya, karena kalian bisa memanfaatkan stabilisasi digitalnya untuk mengurangi efek gerakan kamera berlebihan. Ditambah lagi kalau kalian menggunakan lensa yang juga terdapat kontrol IS-nya, maka akan semakin menambah kemampuan stabilisasinya.
Nah, untuk EOS R50 ini juga cocok untuk diajak streaming. Selain itu juga bisa bikin konten vertikal, yang dimana sekarang ini sebagian besar konten berbentuk video vertikal. Mode hybrid auto sepertinya menjadi mode yang jarang digunakan di kamera ini, namun sangat berguna karena dengan mode ini setiap kali kita akan mengambil foto secara otomatis merekam footage kurang lebih 2-4 detik sebelum membidik. Terus di mode perekaman juga dikasih opsi-opsi menarik lainnya. Selain mode close up, tadi juga ada HDR movie yang dimana mirip-mirip lah kayak flat profile gitu. Lalu di special scene-nya juga ada satu yang sering gua pakai, cocok banget nih buat yang gak mau ribet karena settingan kameranya, karena settingannya auto dan tinggal jepret aja, jadi auto bagus sih untuk hasil-hasilnya. Terus ada juga mode lainnya kayak close up, ada food night dan lain-lain lagi gitu. Masih banyak lah pokoknya untuk scene-scene dari kamera EOS R50 ini. So, kamera Canon EOS R50 ini udah gua gunakan sekitar 2-3 mingguan, dan menurut gua kamera ini sangat membantu dalam pembuatan video-video keseharian. Kamera ini sangat membantu dalam pembuatan video-video konten pendek gitu ya, karena sudah keren-keren lah untuk fitur-fiturnya. Kayak misalkan Reels, TikTok, YouTube Short, dan juga konten video sinematik ala-ala lah ya. Nah, untuk info harganya kalian bisa cek aja linknya di kolom deskripsi di bawah ini. Oke, siapa tahu kalian mau beli atau lihat-lihat aja kamera ini, ya monggo silahkan aja gitu, kunjungi aja link yang ada di bawah. Video yang kalian lihat sekarang itu adalah hasil dari Canon EOS R50 yang sebelumnya seperti ini dan sekarang seperti ini gitu. Nah, jadi udah cukup keren lah untuk flat profile-nya gitu. Oke, jadi mungkin segini aja video dari gua soal pembahasan Canon EOS R50 ini. Semoga bisa bermanfaat dan semoga menjadi referensi untuk kalian yang sedang mencari kamera-kamera untuk kebutuhan konten atau kerja kalian. Gua Akbar Nugraha pamit undur diri. See you next time and bye. Thank you.